Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 177, Serang dan Bunuh. Ledakan. Seperti seekor naga yang mengaum, cahaya pedang itu melesat menuju prajurit alam kekosongan Yin awal. Terjadi perubahan mencolok pada ekspresi prajurit itu saat ia bergegas menghalangi serangan. Jian Wushuang mampu membunuh Ouyang Haotian yang menduduki peringkat ketiga di daftar naga bumi dengan satu gerakan pedang. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya bahkan sebanding dengan para ahli dari alam Yin Void luar biasa. Dengan demikian, serangan mendadak terhadap seorang prajurit dari alam Yin Void awal cukup mudah baginya. Tentu saja hasilnya tidak akan menyimpang dari harapan. Cahaya pedang dengan mudah menembus tubuh Inisel Yin Void Realm dan membunuhnya seketika. Bang, 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 bang. Beberapa raungan dramatis terdengar berturut-turut dan Kunan serta para ahli lain dari Sekte Sembilan Kaisar berhasil dipukul mundur. Kunan terlempar keras ke dinding, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Seteguk darah menyembur dari mulutnya. Adapun ahli Yin Void lainnya dari Sekte Sembilan Kaisar, satu orang dibunuh oleh Jian Wushuang, sementara prajurit lain dari alam Yin Void awal dibunuh oleh Yang Zhaixuan dan Surou. Dua prajurit lainnya dari alam Yin Void mendalam terluka parah, tetapi tidak meninggal. Di antara 5 ahli alam kekosongan Yin dari Sekte Sembilan Kaisar, 2 orang tewas sementara 3 lainnya terluka parah dalam serangan mendadak ini. Kalian sungguh hebat. Para duta naga emas memandang ke arah 3 orang Jian Wushuang. Jian Wushuang tersenyum tipis. Dia tahu bahwa meskipun para duta naga emas ini tidak membunuh satu pun ahli dari Sekte Sembilan Kaisar, itu tidak berarti mereka tidak berguna. Lagi pula, semakin kuat prajuritnya, semakin sulit membunuh mereka. Mudah untuk membunuh ahli biasa di alam kekosongan Yin awal, tetapi akan agak sulit untuk membunuh mereka setelah mereka mencapai alam kekosongan Yin mendalam. Teruskan, Jian Wushuang mengerang, lalu segera menuju ke arah para ahli dari Sekte Sembilan Kaisar yang datang. Kelompok ahli ini sebagian besar berada di alam inti emas primordial. Meskipun kekuatan mereka biasa saja, jumlah mereka sangat banyak. Demi menyelamatkan ayahnya, Jian Wushuang tidak akan memperlihatkan belas kasihan kepada para ahli ini, apalagi menunjukkan belas kasihan. Membunuh. Yang Zhaixuan, Surou, dan Duta Naga Emas juga bergegas keluar. Kalian, Kunan berusaha keras untuk berdiri. Melihat pemandangan di depannya, wajahnya berubah muram. Haha, Master Sekteku, maafkan aku. Setelah dipercaya oleh orang lain, kami akan setia kepada mereka. Salah satu Duta Naga Emas dari alam Yin Void yang luar biasa tertawa dan datang langsung ke Kunan. Kunan langsung bereaksi. Akan tetapi, karena dia terluka parah akibat serangan mendadak itu, dia sangat dirugikan dan hanya bisa menahan serangan Duta Naga Emas dengan susah payah. Duta Naga Emas lainnya dan tim Jian Wushuang menyerang dengan mudah, hampir seperti harimau yang berlari ke arah kawanan domba. Untuk sesaat, kabut darah melayang di udara dan mewarnai cakrawala. Pertempuran sengit telah terjadi. Beberapa napas yang brutal dan mengerikan telah melesat ke langit. Napas dan kekuatan spiritual yang dilepaskan dari pertempuran secara alami menyebar ke halaman dekat gunung. Apa yang terjadi? Wajah Ma Qinghai tiba-tiba berubah. Dia melayang dari tanah dan melihat ke arah pertempuran. Melihat pertempuran sengit di depannya, dia terkejut. Apakah sejumlah besar ahli telah menerobos masuk ke Sekte Sembilan Kaisar kita? Katanya tergesa-gesa, perubahan sedang terjadi di sekte kita. Chang Feng, kamu tinggal saja di sini, dan jangan pergi kemanapun. Kemudian Ma Qinghai bergegas menuju medan pertempuran sengit dengan kecepatan tercepat. Di halaman, Ma Changfeng juga merasakan gelombang kekuatan spiritual mengerikan yang tidak jauh, dan wajahnya berubah. Alam kekosongan Yin, apakah ada sekelompok ahli dari alam kekosongan Yin yang datang ke Sekte Sembilan Kaisar? Sekte Sembilan Kaisar adalah sekte kelas 1 dari dinasti Tianzong. Siapa di dinasti Tianzong yang berani membunuh prajurit kita di sini? Ma Changfeng mengerutkan kening. Sebagai sekte kelas 1, fondasinya kuat dan selalu sangat kuat. Sepanjang dinasti Tianzong, hanya ada 7 klan teratas dan 3 hegemon yang ditakuti oleh Sekte Sembilan Kaisar. Sekte Sembilan Kaisar selalu sangat rendah hati dan hormat kepada 7 klan teratas dan 3 hegemon. Karena Sekte Sembilan Kaisar tidak pernah memprovokasi mereka, klan dan hegemon ini tidak akan mencari masalah di Sekte Sembilan Kaisar tanpa alasan. Sekte Sembilan Kaisar tidak pernah memprovokasi musuh yang kuat selama periode ini, jadi kita seharusnya tidak diserang oleh sekte lain kecuali, Ma Changfeng memikirkan sebuah kemungkinan, dan segera menatap pria berambut putih di sebelahnya. Orang tua, apakah para ahli ini datang ke sini untukmu? Melirik Ma Changfeng, Jian Nantian tidak menjawabnya dan terus minum. Mereka pasti datang untukmu. Ma Changfeng mendengus dingin. Tapi sayangnya, mereka tidak bisa menyelamatkanmu. Kita tidak hanya memiliki banyak ahli di Sekte Sembilan Kaisar, hanya halaman ini.
Halaman ini adalah penjara yang besar dan tidak bisa ditembus. Sejak saat kau dipenjara di sini, sudah ditakdirkan bahwa mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu. Mendengar itu, tatapan Jian Nantian sedikit membeku, tetapi dia tetap tidak mengatakan apapun. Pertempuran sengit telah mencapai momen penting di Sekte Sembilan Kaisar. Banyak mayat dingin tergeletak tak beraturan di tanah atau di atap. Mayat-mayat ini milik para pejuang alam inti emas dari Sekte Sembilan Kaisar. Dalam hal formasi pertempuran, tim Jian Wushuang lebih kuat dari tim Sekte Sembilan Kaisar. Sekte Sembilan Kaisar telah kehilangan 2 prajurit dari alam Void Yin awal dan 2 dari alam Void Yin mendalam. Kunan juga terluka parah dalam serangan mendadak itu. Pihak Jian Wushuang sudah memiliki keunggulan berdasarkan kekuatan tempur di level Yin Void. Sedangkan untuk prajurit biasa di alam inti emas, meskipun jumlah mereka banyak, mereka hanya bisa mengulur sedikit waktu tetapi tidak bisa membalikkan keadaan pertempuran. Namun, pada saat ini, bersenandung. Bersamaan dengan dengungan dingin yang tiba-tiba terdengar melalui Void, seorang tetua berpakaian hitam dengan wajah kurus muncul, memancarkan aura tirani. Beraninya kau menerobos masuk ke Sekte Sembilan Kaisar dan membunuh prajuritku. Ada kemarahan di mata tetua berpakaian hitam itu, dan pakaian serta rambutnya berkibar-kibar meskipun tidak ada angin. Pria ini adalah tetua tertinggi dari Sekte Sembilan Kaisar yang telah mencapai puncak alam kekosongan Yin dan telah mengasingkan diri untuk berlatih sepanjang waktu. Tetua atas. Penatua atas telah muncul. Sekarang setelah tetua tertinggi muncul, kelompok penyusup ini tidak berarti apa-apa. Bunuh mereka semua. Melihat kedatangan sesepuh berpakaian hitam, para ahli dari Sekte Sembilan Kaisar langsung berseri-seri karena kegembiraan. Namun, begitu tetua berpakaian hitam itu muncul, tiba-tiba terdengar suara tawa keras. Haha, orang tuamu, bukankah kau sudah mati? Seorang pria setengah baya yang tampan muncul di depan tetua berpakaian hitam dan napas yang sama dari puncak alam kekosongan Yin terpancar, yang lebih kuat dari tetua berpakaian hitam. Tentu saja, pria ini adalah Ye Rufeng yang bersembunyi dalam kegelapan. Ye Rufeng. Wajah tetua berpakaian hitam itu sedikit berubah. Sekte Sembilan Kaisar kita tidak menyinggung Istana Naga Emas. Ya, kamu tidak menyinggung kami, tapi kali ini kami sedang menjalankan misi yang dipercayakan oleh orang lain, kata Ye Rufeng sambil tersenyum. Apakah kau akan menghentikanku? Tetua berpakaian hitam itu berteriak dingin. Bagaimana menurutmu? Ye Rufeng tertawa. Mungkin aku tidak lebih kuat darimu dalam pembantaian langsung, tetapi karena aku di sini, jangan pernah berpikir untuk mengambil tindakan. Coba aku. Tetua berpakaian hitam itu berhenti berbicara dan mengambil tindakan. Ye Rufeng bereaksi terhadap tindakannya dengan senyuman. 2 orang ahli dari puncak alam kekosongan Yin bertarung satu sama lain di dalam kehampaan tepat di atas Sekte Sembilan Kaisar. Bersamaan dengan aura yang menderu, kekuatan mengerikan saling bertabrakan.